Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis tentang pengaruh frekuensi terhadap beban RLC paralel yang terdiri dari rangkaian RL dan RC paralel. Di sini saya membandingkan antara hasil perhitungan menggunakan Excel dan hasil perhitungan menggunakan Power Simulator. Dengan yang tabel pertama yaitu data hasil percobaan rangkaian RL paralel dengan R adalah 3001 ohm dan L adalah 0,12 Henry, di mana rangkaian ini akan ditampilkan sebagai berikut, yaitu terdiri dari eh, rangkaian seri dengan nilai yang sama yang diparalelkan dengan rangkaian resistor seri dan seri pada rangkaian pada komponen induktor. Maka untuk mencari langkah pertama adalah mencari XL atau reaktansi induktif, di mana rumusnya adalah pada frekuensi sekian, saya mulai dengan frekuensi sekian, rumusnya adalah 2 pi frekuensi dikali dengan L, nilai L, sehingga diperoleh nilai sekian. Kemudian untuk impedansinya, impedansi di sini saya hanya menggunakan impedansi pada bagian kanan serinya, karena hal ini yang dipengaruhi oleh L-nya. Kemudian impedansinya diperoleh yaitu dengan mengakarkan dua resistor tadi dikuadratkan ditambah dengan XL kuadrat sehingga diperoleh yaitu sekian. Kemudian untuk mencari I total yang mengalir pada rangkaian ini yaitu di sini pada A ini itu adalah dengan menjumlahkan I1 ditambah I2. Nah, untuk mencari I total kita harus mencari I1 dan I2 terlebih dahulu, di mana I1 diperoleh dengan cara Vmax yaitu 100 volt yang kita gunakan dibagi dengan resistor yang berada pada I1 tersebut, yaitu tadi adalah dua resistor dengan ukuran dengan nilai 3001 ohm. Lalu diperoleh nilai 0,01666 ampere. Kemudian untuk I2-nya adalah dengan mencarinya yaitu hasil dari Vmax 100 volt dibagi dengan impedansi yang berada di kanan tadi, sehingga diperoleh yaitu nilai sekian. Ini mendekati, namun sebenarnya nilai ini berbeda pada uh, jauh yang di belakang koma, dikarenakan kecilnya nilai reaktansi induktifnya dan berhubungan dengan kecilnya nilai frekuensi, maka perbedaan antara I1 dengan I2 tidaklah signifikan. Nah, untuk I totalnya adalah menjumlahkan I1 dengan I2 sehingga mendapat nilai yang berikut. Kemudian untuk VR1, nah di sini VR1 diperoleh dengan di sini tadi adalah I1 yang mengalir. Kemudian di sini ada I2. Nah, VR1 yaitu mengkalikan I1 dengan nilai resistornya sehingga diperoleh 50 volt dan begitu juga dengan R2. Kemudian untuk VR3 nilainya tentu sama dengan VR4 karena dia memiliki nilai resistor yang sama, yaitu dengan mengkalikan I2 dengan R3, yaitu nilainya adalah sekian. Dan VR4 juga sama, yaitu I2 dikalikan dengan R4. Nah, kemudian untuk tegangan pada induktor atau VL, yaitu diperoleh dengan mengkalikan nilai reaktansi induktifnya dengan nilai arus yang mengalir pada L tersebut, yaitu I2. Sehingga diperoleh nilai sebesar 2,1476 volt. Kemudian untuk hasil perhitungannya tinggal memindahkan, yaitu di sini yang kita gunakan adalah R1 dengan satuan adalah 50 volt dengan usia efektif mengkalikannya dengan 0,707. Begitu juga dengan ada tegangan pada induktansi. Kemudian bagaimana dengan simulasinya? Pada ini kita simulasikan sehingga diperoleh, sini kita cocokkan bagaimana nilainya. Nah, di sini untuk
Yang pertama, I2 ini adalah I total, maaf ini salah menulis. Untuk totalnya sama, yaitu 0, ini adalah dikalikan 10 pangkat min 2, yaitu 0,0333 dan seterusnya. Kemudian untuk VL-nya di sini diperoleh 2,14 volt. Kemudian untuk R1 dan R2 yaitu 50 volt, R3 dan R4. Nah, di sini juga diperoleh 50 volt, mendekati, sangat mendekati. Lalu untuk VS-nya sumbernya itu 100 volt. Nah, nilainya sangat mendekati, namun terdapat kesalahan mungkin pada pengkonversiannya. Konversian dari Vmax terhadap V efektif atau VRMS. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kita coba dengan frekuensi yang jauh di atasnya, yaitu frekuensi di sini adalah 3021. Coba kita di sini ganti warnanya. Nah, kita simulasikan 3021. Ini 3021. Kita coba simulasikan, kita bandingkan hasilnya. Nah, pada kali ini frekuensinya tinggi. Nah, nilai reaktansi induktifnya pun juga akan tinggi. Nah, lalu untuk Z-nya juga akan tinggi. Nah, di sini terdapat perbedaan yang cukup kelihatan antara I1 dengan I2. I2 semakin turun karena pembagi dari Vmax semakin tinggi, yaitu Z. Lalu untuk VR1 dan VR2 dia tetap nilainya. Begitu juga dengan I1, dia nilainya tetap. Karena dia tidak ada hubungannya dengan uh, reaktansi, begitu juga dengan frekuensi. Maka nilainya tetap pada frekuensi manapun. Kemudian untuk R di sini mengalami pada R3 dan R4 tegangannya mengalami penurunan. Karena kan I-nya turun. I-nya turun, tegangan turun. Yaitu tegangan adalah perkalian dari I dengan R. R-nya konstan, I-nya turun. Maka V-nya juga akan turun. Kemudian untuk VL, di sini justru naik. Karena reaktansi induktifnya dia naik. Dikali dengan I meskipun dia turun, namun ini naiknya signifikan. Maka dia akan tetap naik. Lalu untuk hasil dari RMS atau dari power simulator itu sekian, dengan VL yaitu 35, ini dikali 10 pangkat 1, yaitu 35 volt. Benar ya? Nah, kemudian pada VR1-nya yaitu 50 volt, benar. Nah, ini dia memiliki perbedaan di sini karena mungkin kesalahan pada pembulatan, namun tidak signifikan. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini tadi saya jabarkan dengan grafik di mana hubungan frekuensi dengan XL, yaitu jika frekuensi naik maka grafiknya XL pun juga akan naik. Begitu juga dengan Z yang merupakan perkalian dari mendapat hubungan lurus dengan XL. Di mana frekuensinya naik maka Z-nya juga akan naik. Kemudian untuk jika frekuensinya naik, I total justru akan turun. Karena di sini ini untuk I1 dia tetap pada frekuensi manapun. Nah, di sini yang membuat I totalnya turun karena I2 justru turun pada frekuensi yang semakin naik. Lalu untuk VL-nya, nah di sini karena VL merupakan perkalian I dengan reaktansi induktifnya naik, maka semakin tinggi frekuensinya, tegangan induktornya juga akan naik. Kemudian kedua yaitu pada rangkaian RC paralel, di mana pada rangkaian RC paralel adalah dengan kapasitor yaitu 1,15 mikrofarad dengan konversi ke farad sekian. Kemudian diperoleh dengan rumus 1/2pi frekuensi dikalikan dengan nilai kapasitor. Jika diperoleh nilai 800,33 ohm. Kemudian dengan impedansi sekian dan I total itu sekian. Nah, di sini pada tabel ini arus pada I1 tetap. Karena pada rangkaian ini, yaitu yang rangkaian
RC paralel tadi, I1 nilainya sama. Namun, untuk impedansi, yaitu yang dihitung adalah yang sebelah kanan, dia ada kapasitor di sini. Nah, kapasitor itu kan dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi, untuk I1 tetap tanpa dipengaruhi frekuensi, dan untuk I2 ini dipengaruhi frekuensi. Sehingga dia memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita hitung untuk VR1 pun demikian, karena I-nya tetap, maka VR1 dan VR2 nilainya tetap. Kemudian untuk VR3 dan VR4 nilainya sama, dia terpengaruhi oleh I2 yang di sini eh, lebih rendah dari I1, maka nilainya pun juga akan lebih rendah dengan nilai R yang sama ya 4 ini. Kemudian untuk tegangan pada kapasitansi, karena di sini reaktansi kapasitifnya adalah 800, maka nilai ini dikalikan dengan arus yang mengalir, maka nilainya 13. Kemudian untuk pengukuran ini, nah kita coba simulasikan pada frekuensi 171. Nah, hasil dari RMS-nya adalah kita cek apakah sama. Oh, sama VR1, sama VR2, sama. Untuk VR3 juga sama mendekati 50. Nah, untuk VC-nya di sini yang dikali 10 pangkat 1 yaitu 13,3 sekian sama nilainya. Nah, lalu bagaimana jika kita menggunakan frekuensi yang tinggi yaitu di 6021. Jika frekuensi 6021, kita akan melihat perbedaan yang signifikan, yaitu di sini diperoleh pada frekuensi ini, yaitu, nah ini reaktasi kapasitifnya jauh di bawah, nah pada frekuensi yang lebih rendah tadi, itu 22,99 ohm. Untuk impedansinya juga jauh. Nah, di sini nilai I1 dan I2 mirip karena perbedaan antara Z dengan total eh, resistansi pada dua resistor seri tadi mirip, yaitu I1 dan I2-nya mirip. Lalu untuk VR1 di sini dan VR2 sama, karena I yang mengalir sama, karena dia tidak dipengaruhi oleh frekuensi. Kemudian VR3 dan VR4-nya di sini juga menurun ya. Semakin membesar. Maksud saya semakin besar karena semakin besar frekuensinya, maka nilai X semakin turun, sehingga di sini arusnya Z-nya semakin turun, arusnya semakin besar. Jika semakin besar arus, maka V semakin besar. Nah, di sini untuk VC-nya dia justru semakin turun karena nilai X-nya semakin turun. Nah, nilai X ini dikali dengan I2, sehingga menyebabkan VC-nya turun. Sehingga diperoleh sekian. Dan untuk VR1-nya tetap ya, untuk VC-nya dia semakin tinggi frekuensinya, maka nilainya semakin kecil voltnya. Nah, yang saya jelaskan pada grafik hubungan frekuensi dengan XC, di mana frekuensi lebih tinggi, maka nilai XC justru akan semakin kecil, mendekati 0 di sini. Karena rumus dari XC adalah 1/2πf, di mana frekuensi berhubungan terbalik dengan XC-nya. Kemudian untuk impedansinya berhubungan lurus dengan XC, di mana frekuensi turun, di sini justru akan mendekati, kalau tadi kan mendekati 0, karena di sini terdapat dua resistor yang bernilai masing-masing 3001, maka dia akan mendekati nilai resistor tersebut, yaitu 6002. Kemudian untuk hubungan ini totalnya naik, karena kan untuk R-nya dia satunya tetap, nah untuk R2-nya dia naik. Karena nilai impedansinya semakin kecil, maka nilai I-nya naik. Kemudian untuk nilai VC, tentu saja impedansinya, reaktasi kapasitasnya semakin kecil, maka dengan seiring tingginya frekuensi, maka nilai tegangan pada kapasitansinya juga akan semakin kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.